Halo pemirsa, kembali lagi di acara yang penuh dengan ide-ide seru dan juga peluang usaha kreatif yang dapat menjadi inspirasi bagi kalian semua. Nah, kali ini kita akan ngobrolin mengenai sesuatu yang manis, sesuatu yang dingin, dan juga sesuatu yang disukai banyak orang. Yap, ice cream. Penasaran bagaimana peluang usahanya? Tetap saksikan di Ekonomi Kreatif. Nah pemirsa, seperti yang saya singgung di awal tadi, kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih dengan pelaku UMKM-nya langsung. Bersama saya sudah ada dengan Pak Rahmat. Halo Pak, gimana Halo, kabarnya Mbak. Pak? Baik Mbak. Baik ya, Alhamdulillah. Nah Pak, sebagai permulaan nih Pak, saya pengen tahu nih, penasaran, gimana sih Bapak itu bisa kepikiran untuk membuat bisnis usaha kuliner ice cream? Boleh diceritain Pak, gimana awalnya Pak? Pada waktu itu saya tuh punya usaha frozen food. Nah, jadi usaha saya itu udah 1 tahunan dan kurang berkembang. Nah, jadi akhirnya terpaksalah ditutup. Nah, frozen food itu punya freezer banyak. Nah, jadi saya pikir sayang kalau sudah ada freezer tidak dimanfaatkan usaha yang kurang lebih serupa. Nah, karena udah ada modal freezer, saya carilah peluang usaha apa yang menggunakan freezer. Nah, cari-cari dan ketemulah es krim. Karena saya lihat es krim ini kan memang udah dari dulu sampai sekarang tetap ada. Betul. Jadi bukan usaha musiman. Betul. Nah, dari anak kecil sampai orang tua juga suka es krim. Betul. Nah, saya pikir marketnya luas. Nah, sehingga saya tentukan pilihan pada waktu itu memutuskan untuk jualan es krim. Dari tahun kapan Pak, dari frozen food itu beralih ke es krim ini? 2018 terakhir, nah itu udah mulai jualan es krim. Berarti emang dari frozen food karena memang belum ada rezekinya di sana langsung ke es krim ini. Iya. Dari awal namanya udah es creamy atau gimana Pak? Ya, kalau waktu masih 2018 itu namanya Saudagar Es Krim. Nah, itu masih saya ngambil es krim dari teman. Ya. Nah, di tahun 2022 saya sudah produksi sendiri. Nah, namanya saya ganti dengan es krim. Dari tahun 2022 itu tadi kata Bapak itu udah buka di rumahan seperti ini atau gimana Pak? Belum. Pada waktu 2022 itu saya masih pakai gerobak. Nah, gerobaknya itu dibukanya di Ampera Kota Baru. Antara Kota Baru. Berarti keliling atau gimana? Masih buka di outlet gerobak di situ. Nah, jadi waktu itu saya yang buat, saya juga yang jual. Nah, bertahan cuma 3 bulan, kerepotan. Akhirnya saya coba tutup. Lalu buka kembali di Poltekkes. Pakai gerobak juga, masih gerobak yang sama, tapi lebih dekat dari lokasi produksi. Nah, cuman waktu itu yang jaga kadang-kadang datang, kadang-kadang kontrolnya susah karena memang saya lebih ke produksi pada waktu itu, jadi kurang kontrol di outlet, sehingga akhirnya terpaksa ditutup. Nah, dan setelah itu saya bukanya via online, jadi nerima pesanan by order. Berarti perkembangannya tadi dari awalnya gerobakan, Iya. baru online, Online, gitu. Berarti iya. dari online langsung buka di outlet rumahan seperti ini atau Enggak, jadi setelah online kurang lebih 2 tahun nerima pesanan, saya jualan pakai Tosa gerobak. Nah, motor saya modif dengan gerobak di belakangnya, jualan di Sungai Raya Dalam. Nah, itu kurang lebih 1 bulan lebih. Nah, baru 1 bulan saya jualan sudah dapat surat penertiban dari Pol PP karena dilarang, karena jalur mau dibuat jogging track kalau tidak salah. Setelah itu ya akhirnya barulah cari tempat lokasi yang seperti ini sekarang. Kalau kan Bapak kan dari awalnya kan frozen food, terus beralih ke es krim. Walaupun sama-sama frozen kan tapi beda nih Pak segmen kulinernya. Bapak belajar resep es krim ini dari gimana? Ya, jadi pada tahun itu 2018 saya kan jual punya orang. Nah, kebetulan orang tersebut tidak lagi ingin menjalankan usahanya. Nah, jadi berhenti dia, akhirnya dia mengajarkan saya lah untuk memproduksi es krim sendiri biar bisa jualan sendiri. Nah, jadi dari situlah asal muasalnya saya dapat belajar memproduksi es krim. Itu belajarnya emang udah banyak resep atau emang Bapak ada satu resep yang Bapak pelajari gitu? Awalnya cuma diajarkan vanila. Vanila. Jadi vanila itu kan base-nya es krim ya. Nah, jadi kalau mau buah tinggal tambah buah, kalau coklat tambah coklat. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam kurun beberapa waktu itu ya saya uji coba terus lah, ya kan, dengan buah-buah berbagai macam. Nah, sampailah seperti saat ini yang dijual di outlet. Berarti memang Bapak trial and error sendiri lah ya? Lumayan panjang lah. Berarti selain kendala Bapak trial and error, kendala apa lagi Pak yang Bapak alami dari awal Bapak mencetuskan es krim ini? Iya, dari awal itu memang yang pertama
modal mesin ya. Mm-mm. Nah, modal mesin itu kan memang dia pada waktu itu saya pakai mesin rakitan. Nah, jadi mencari orang yang pandai membuat merakit itu agak lumayan susah. Nah, yang selanjutnya itu di pemasaran. Nah, karena saya ini lebih fokus ke produksi sehingga agak susah memasarkannya. Saya buka outlet, saya yang produksi, saya buka kerepotan. Saya cari orang, saya tidak ngontrol, orangnya tidak terkontrol kan penjualannya. Nah, itu yang agak kesusahan. Berarti Jadi penjualan. tantangan selanjutnya itu malah di pemasaran gitu Iya, ya, setelah pemasaran. setelah di produksi gitu ya. Mm-mm. Lalu Pak, untuk Bapak kan tadi bilang Bapak ada trial and error. Bapak ada minta review nggak sih Pak ke orang-orang terdekat? Ini es krimnya gimana nih? Iya. Varian baru gitu. Ya, benar. Yang paling sering itu tetangga lah. Tetangga. Buat nggak cocok dikasih tetangga. Nah, apa yang kurang terus diperbaiki, keluarga juga kayak gitu. Nah, jadi memang prosesnya lumayan panjang untuk mendapatkan fix resep lah yang bisa layak dijual. Kalau dari tahun 2022 nih Pak, ini kan di Sungai Raya Dalam nih, Bapak di sini dari kapan? Di Sungai Raya Dalam ini mulainya bulan Agustus tahun lalu. Berarti gerobakan dulu, Iya. baru di sini. Ya, di sini berarti belum 1 tahun. Belum 1 tahun, Iya. tapi menjamin Pak di sini Pak. Alhamdulillah sekarang udah lumayan lah, mulai dikenal orang-orang datang, apalagi kalau udah di akhir pekan, alhamdulillah lumayan. Gimana Bapak kan tadi ada bilang Bapak banyak mengalami kendala lah ya, selain di mesin, ada juga pemasaran. Sikap Bapak waktu itu gimana sih Pak, biar pemirsa juga dapat ngambil gitu? Jadi memang karena usaha ini udah diniatkan memang ini harus berhasil lah ya, karena memang saya ini kan sebenarnya punya punya ijazah dan memang di usia 35 memang udah tidak bisa lagi, tak ada jalan keluar, tak ada jalan mundur lah. Nah, akhirnya terus berjuang supaya bisa berhasil. Jadi ndak bisa nyerah lagi gitu. Tetap semangat lah ya Iya. Pak ya, jangan menyerah. Lalu Pak, dari awal Bapak usaha, misalnya dari gerobakan gitu Pak, sampai sekarang udah punya outlet sendiri, Bapak produksi sampai penjualan itu benar-benar sendiri atau ada tim yang membantu Pak? Ada karyawan kah? Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada karyawan yang bantu. Nah, jadi saya tuh cuman mencampur bahan-bahan es krimnya. Nah, untuk proses selanjutnya itu ada karyawan yang memproduksi. Kalau dulu Bapak sendiri? Iya, kalau dulu semua saya sendiri. Berarti dari jualan Iya, sampai pemasaran itu semuanya. Sampai saya kan waktu itu pernah pesanan by online. Nah, itu juga saya ngantar. juga? Oh gitu. Ngantar sampai ke rumah konsumen. Begitu juga kalau ada pesanan untuk wedding, saya juga yang ke acara. Oh gitu. Berarti dari wedding pun Bapak udah dari dulu? Udah dari Tadi dulu. pakai Tosa itu yang Bapak bilang tadi? Iya. Oh gitu. Nah Pak, tadi kan udah dari kendala. Bapak bisa ceritain nggak Pak, suka dan duka Bapak yang berkesan sekali dari awal Bapak mulai mencetuskan bisnis ini sampai sekarang itu, apa yang berkesan untuk Bapak? Ya. Yang paling berkesan itu memang ketika saya udah ngantar pesanan, banyak sekali testimoni. Saya kan by WA ya, pesan WA, Facebook. Nah, jadi konsumen itu sering memberikan feedback ke kita. Nah, jadi ngasih testimoni dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu mungkin sudah 100-an lebih saya kumpulkan. Nah, dari testimoni itulah yang menguatkan saya bahwa usaha ini punya peluang. Marketnya ada, orang suka. Nah, maka sampai sekarang saya tetap bertahan tuh dari testimoni-testimoni konsumen itu yang bikin tetap maju. Yang membedakan produk Bapak, es krim ini, yang membedakan dengan es krim di luar apa Pak? Yang menjadi ciri khasnya? Ya, pertama es krim ini kan homemade ya. Jadi kita itu tidak pakai tepung premix, kita itu tidak pakai pasta buah. Ya, jadi buahnya itu memang buah asli. Nah, yang selanjutnya kita buat sendiri, jadi bukan dari tepung premix yang di mixer dan dibekukan gitu ya. Nah, jadi sehingga ini rasanya memang lebih spesial, lebih alami. Nah, kita juga kalau sekarang lebih concern buah-buah yang kita pakai buah-buah lokal Kalimantan. Iya. Bapak dapat bahan buahnya dari mana Pak? Nah, kalau durian itu kita memang ngumpulnya dari Putu Sibau. Putu Sibau. Terus kalau coklat itu kita dapatnya ada UMKM yang produksi coklat dari Sintang. Nah, itu juga kita pakai coklatnya. Oh gitu. Jadi coklat es krimi itu bukan dari pabrikan luar tapi dari produk lokal. Kalau untuk buah tuh Pak, misalnya durian lah. Durian kan musiman nih. Iya.
Bapak gimana caranya bisa mempertahankan durian nih, rasa durian ini selalu ada di toko Bapak? Ya, pertama saya kan harus menghitung berapa kapasitas keperluan saya. Nah, jadi kemarin pas musim durian saya stok yang kemungkinan itu bertahan sampai setahun. Jadi stok buahnya sudah saya siapkan untuk dibekukan. Untuk produksi sehari berapa Pak? Sehari itu kita produksi sekitar 3 tong. 3 ton. 3 tong. 3 tong. Tong es krim. Oh, tong Iya. es krim ya. 3 tong es krim. Iya, Itu 3 berarti tong. Bapak jualnya dari jam berapa? Kita buka sini jam 10.30 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Oke. Misalnya di bulan-bulan puasa, Bapak bukanya dari jam berapa? Kalau kemarin, karena memang kita masih belum ada menu beratnya, kita buka di bulan Ramadan itu di jam 2 sampai jam 9 malam. Oke Pak. Menarik sekali nih Pak perbincangannya. Tapi mungkin kita lanjutkan lagi di jeda iklannya Pak. Soalnya nanti juga saya penasaran. Kalau boleh saya intip-intip proses produksinya Pak. Kalau Siap, boleh. boleh. Ya Pak ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Ekonomi Kreatif. Ini proses pembekuannya ini berapa lama Pak? Kurang lebih 1 jam. Untuk varian rasa yang lain ada varian apa aja Pak? Kita di sini ada durian, stroberi, coklat, vanila, alpukat. Nah pemirsa, kembali lagi di Ekonomi Kreatif. Sekarang saya sudah berada di ruangan produksinya nih. Nah Pak Rahmat, ini boleh dijelasin nggak Pak? Ini Bapak ini mau produksi apa? Nah, kita ini mau bikin es krim varian durian. Nah, tadi udah kita mixing. Nah, sekarang tinggal lanjut masuk dalam mesin untuk membekukannya. Oh, boleh dilihat Pak gimana caranya? Nah, jadi adonan yang tadi tinggal langsung dituang di mesin ini. Ini proses pembekuan ini berapa lama Pak? Kurang lebih 1 jam. 1 jam? Iya. Berarti lanjut, abis ini lanjut ke bahan varian rasa yang lain? Iya. Untuk varian rasa yang lain ada varian apa aja Pak? Kita di sini ada durian, stroberi, coklat, vanila, alpukat. Tapi yang best sellernya? Durian. Durian. Iya. Untuk varian harganya Pak? Kita mulai dari 7.000. 7.000. 7.000 untuk ukuran berapa tuh? Kemasan 100 ml cup. 100 ml cup. Lalu ada apa lagi? Ada yang kemasan cup sedang itu harganya 15.000. Terus ada yang roti 20.000, terus kelapa 25.000. Kalau misalnya nih, misalnya saya mau pesan, saya buat di rumah, Iya. itu tahan berapa lama? Khususnya kan untuk buah-buah yang Iya. asli nih, itu berapa lama? tahannya? Kalau untuk take away, nah dalam perjalanan itu paling maksimal itu sekitar 15-an sampai 20 menit. Nah, kalau disimpan di rumah dalam freezer yang beku, nah itu mungkin bisa sampai 1 bulan masih bisa. Boleh dilanjutkan Pak Oh, ya, prosesnya biar siap. kita sambil ngobrol juga. Sejam nih ya Pak ya? Ya, bikinnya? ini kurang lebih 1 jam proses pembekuannya. Oke. Nah, jadi nanti yang adonannya cair, dia akan membeku, menggumpal. Berarti abis ini langsung masuk ke freezer? Iya, langsung masuk Lanjut freezer. ke bahan-bahan yang lain lagi? Iya. Untuk perharinya nih produksinya mulai dari penyiapan bahan sampai kemana nih Pak? Boleh dijelaskan Pak? Ya, proses jadi produksi? kalau dari produksi, dari bahan, nanti bahan itu dicampur semuanya, terus disaring, ya kan? Nah, sudah disaring, di mixing, baru masuk ke dalam proses pembekuan. Nah, itu kalau kita 1 harinya kurang lebih 3 tabung. 3 tabung. Iya. Pak, sambil menunggu proses pembekuan nih Pak, boleh kita ngobrol di luar Siap. kali ya Pak ya? Iya, boleh, Mbak. Nah Pak, tadi kan bahan-bahan udah Bapak jelasin nih, juga varian rasanya udah Bapak jelasin. Bapak ada rencana nggak Pak buat nambah varian rasa yang lain Pak? Kalau sekarang itu belum ada, Belum tapi ada. mungkin ke depan insya Allah kita akan coba bikin jenis es krim yang berbeda. Berbeda. Jadi kalau sekarang ini kan sistemnya pakai yang penyajian di kerok. Nah, mudah-mudahan ke depan insya Allah bisa kita buat yang sticknya. Oh, yang steak. Iya, yang steak. Yang kerupuk gitu Pak, yang kon gitu mungkin kepikiran. Iya, masih belum kepikiran sih, tapi yang lebih dekat itu pakai stick. Dari pengunjung Pak, ada nggak saran dari mereka buat yang ini dulu Pak, buat yang ini dulu, Pak? Iya, gitu? itu sih Ada? banyak. Banyak. Ada rasa apa aja Pak yang mereka sarankan? Nah, kalau yang mereka sarankan tuh kayak rasa nanas. Oh, rasa nanas. Karena di sini kan memang market kita kan orang tua dewasa gitu kan. Nah, jadi mereka tuh cari yang rasanya agak asam-asam. Tadi kan Bapak bilang es krim Bapak nih merupakan es krim yang susu murni, Iya. full UHT. krim, iya. Lalu buahnya juga buah asli lokal. Iya. Menurut Bapak, ngapa sih kualitas bahan itu menurut Bapak tuh penting dalam produksi bahannya? Iya, kualitas itu memang penting banget untuk disajikan karena memang
soal rasa kan, memang tidak pernah bohong. Jadi kalau orang udah merasa disajikan dengan bahan-bahan yang bagus, yang berkualitas, ya insya Allah dia akan terus mengulang. Kalau dalam proses produksi per hari, Pak, biasanya tantangan yang Bapak temukan tuh apa aja, Pak? Yang pertama itu kalau mati lampu. Oh, mati lampu. Nah, Oh iya, kan mesin semua ya. itu jadi kendala. Jadi kalau udah mati lampu kita udah bisa produksi. Udah bisa produksi. Iya. Pernah, Pak, mengalami seperti Udah itu? sering beberapa kali. Berarti tutup gitu? Toko tetap buka, tapi produksi nggak bisa berjalan. Oh, stok yang ada dijual ya gitu. Jadi akhirnya produksinya harus diundur. Misalkan kita udah buatnya pagi, nah itu harus dikerjakan di sore hari. Oh gitu. Nah, Bapak kan tahu ini kan kuliner yang Bapak jual kan ice cream, dimana kita tahu ini cepat cair. Gimana Bapak mempertahankan konsistensi bahan es krimnya itu? Ya, kalau memang normalnya memang es krim ini kan mencair ya. Nah, jadi kalau yang dimakan di outlet mungkin dia sekitar 5-10 menit sudah mulai mencair. Nah, kalau untuk take away kita ada siapkan kemasan-kemasan itu, Mbak. Nah, ada kemasan yang ukurannya 100 ml, terus ada yang 300 ml dan 650. Nah, itu kalau di take away mungkin sekitar 20 menitan masih aman. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrolin latar belakang Bapak, gimana Bapak bisa kepikiran buat usaha ini, bahan-bahannya, proses produksinya juga kita intip. Nah, mungkin pemirsa nih ada yang penasaran masih. Bapak nih buka outletnya di mana? Alamatnya boleh tolong dijelaskan ke pemirsa? Outlet es krim itu di Jalan Sungai Raya Dalam di Komplek Taman Sungai Raya. Nah, masuk ke dalam komplek kurang lebih sekitar 500 meter. Nah, tepatnya di sebelah bundaran Komplek Taman Sungai Raya. Kalau untuk produksi di hari-hari besar, Pak, yang kayak puasa gitu, ataupun ada pesanan yang banyak di event-event atau wedding gitu? Iya. Nah, kita juga melayani pemesanan wedding. Nah, jadi kalau biasa orang nikah itu butuh es krim untuk dessertnya, nah kita juga menyediakan. Ada minimal order, Pak? Iya. Nah, jadi kita tuh ada 3 paket, Mbak. Nah, paket A, B, C. Nah, kalau A itu yang satu toples, itu toplesnya 6 liter. Nah, jadi satu toples itu dia dapatnya cuman cup sama sendok. Jadi penyajiannya kita tidak sediakan. Tapi gitu. kalau yang paket B, nah itu sekitar 3 toples, itu kita sediakan tuh udah pramusaji sudah siap, cupnya dan sendoknya. Nah, jadi kita udah penyajian di lokasi acara. Nah, kalau yang C juga demikian. Kalau untuk ke target pemasaran, Pak, dari awalnya kan Bapak udah bilang cerita Bapak pakai gerobak keliling kan, lalu Bapak buka outlet sendiri. Untuk sekarang pemasaran Bapak gimana, Pak? Strateginya? Apakah di lewat media sosial atau gimana, Pak? Ya, kalau sekarang juga media sosial juga ada. Nah, jadi kita juga sekarang aktif ya di TikTok, di IG. Nah, bikin konten-konten karena memang kita tidak pungkiri kadang-kadang orang datang itu dia lihatnya dari media sosial. Boleh sebutkan, Pak, ke pemirsa medsosnya apa namanya? TikTok kita eskrimi.id, Instagram juga demikian eskrimi.id. Selain target pemasaran, target konsumennya, Pak, Bapak memasarkan ke siapa nih? Ya, kalau es krimi ini memang dari dulu kita target marketnya keluarga. Nah, jadi makanya es krimnya dibuat homemade, nah, tanpa buah perisa buah dan lain sebagainya lah. Kayak gitu. Kalau kembali ke bahannya, Pak, ya saya penasaran kalau misalnya apakah buah-buah yang nggak ada gitu, itu Bapak gimana tuh menjualnya? Apakah memang ada rasa yang pasti ada gitu? Apakah es krim vanila, coklat tuh pasti ada gitu? Kalau yang pasti ada itu kan kayak vanila, coklat, kopi susu. Nah, itu kan udah insya Allah tuh ada terus rutin. Nah, kalau yang lainnya mungkin kita tergantung pasar, tergantung musim juga biasanya. Bapak ada ikut pelatihan ke, Pak? Iya. Pelatihan apa, Pak? Boleh sebutkan, Pak? Saya itu pernah ikut juga di inkubator Bank Indonesia. Terus saya juga ikut pelatihan di BISKA, itu dari Dinas Perindakop provinsi. Nah, itu sih, Mbak. Itu apa yang Bapak dapatkan tuh, Pak, dari Banyak sekali. Pertama kita dapat ketemu teman-teman yang sejawat ya, seusaha. Nah, terus juga kita ketemu dengan mitra. Kalau kemarin waktu di BISKA itu yang diadakan oleh Plut, itu diketemukan dengan ini pasarnya. Nah, jadi kita presentasi di depan. Lalu, Pak, untuk tantangan dalam menjalankan usaha untuk kedepannya, kita tahu varian-varian es krim banyak sekali bermunculan. Gimana lah Bapak menghadapi tantangan tersebut? Ya, tantangan es krim ini kan dia berkembang sekali. Kemarin belum ada, sekarang sudah menjamur produk-produk es krim yang banyak dari luar gitu kan.
Nah, jadi tantangan yang harus dihadapi kita terus berinovasi. Nah, sehingga memperbaiki rasa es krimnya, terus mungkin menambah varian jenis es krimnya sehingga bisa menyesuaikan selera pasar yang terus berkembang. Berarti Bapak berinovasi sambil mempertahankan kualitas yang ada gitu ya Pak ya. Kalau harapan Bapak untuk perkembangan bisnis ke depan gimana Pak? Ya, harapan saya ya mudah-mudahan es krim ini dapat perhatian juga dari pemerintah daerah, ya kan, terutama saya ini masih sedang memproses untuk dapat izin edar. Nah, supaya ke depan es krim ini bisa dipasarkan lebih luas. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk ke retail-retail, bisa masuk ke kantin koperasi, ya, seperti itu, Mbak. Pak, menarik sekali nih Pak perbincangannya. Kita sudah selesai wawancara hari ini. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Mbak. Pemirsa, kita jadi sadar bahwa ice cream bukanlah hanya sekedar makanan penutup, tetapi juga dapat menjadi peluang bisnis yang besar dalam dunia ekonomi kreatif. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat hari ini, kisah dan insight-nya dapat membuka wawasan pemirsa lebih luas dan memberikan motivasi kepada pemirsa di rumah untuk terus berkreasi dan juga berani mengambil usaha sedikit apapun langkahnya. Pemirsa, kita kembali lagi di ekonomi kreatif lainnya. UMKM bangkit, kita hebat.